Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggraini, NIM 19330-1008. Mata kuliah pengantar akuntansi, semester 2, Prodi S1 Manajemen. Dosen pengampu Indah Mutiara SEME. Di sini saya akan menjelaskan piutang dan investasi jangka pendek. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya diberikan tempo 30 hari sampai 90 hari. Jenis-jenis piutang. Pertama, piutang usaha. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Umumnya diperkirakan akan ditagih dalam tempo 30 atau 60 hari. 2. Wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutama bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. 3. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Piutang ini akan ditagih dalam waktu 1 tahun. Klasifikasi piutang. 1. Piutang dagang. Dibedakan menjadi 2, yaitu wesel tagih dan piutang usaha. 2. Piutang bukan dagang. Umumnya didukung dengan persetujuan formal dan secara tertulis. Piutang bukan dagang ini meliputi tipe piutang lainnya dan memiliki beberapa transaksi antara lain. 1. Penjualan surat berharga atau pemilik selain barang dan jasa. 2. Uang muka pada pemegang saham, direktur, pejabat, karyawan, dan perusahaan afiliasi. 3. Setoran pada kreditur, perusahaan kebutuhan umum, dan instansi lainnya. 4. Pembayaran di muka pembelian-pembelian. 5. Setoran untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau pembayaran biaya. Pengendalian internal piutang dan kerugian piutang. Piutang memerlukan pengendalian internal yang sama seperti aktiva perusahaan lainnya. Pengendalian yang layak terhadap piutang dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan catatan piutang dalam kondisi yang memuaskan untuk memenuhi kepedulian Kepala Bagian Keuangan. 2. Penerapan dan penyelenggaraan keamanan pengendalian internal yang diperlukan. 3. Menyiapkan laporan yang diperlukan untuk pimpinan kredit mengenai kondisi piutang dan hal-hal yang berhubungan. 4. Penilaian piutang secara wajar dalam neraca termasuk pembentukan cabangan yang diperlukan. Kerugian piutang. Kerugian piutang adalah kerugian yang timbul karena adanya prinsip bahwa piutang yang dicatatkan di laporan keuangan neraca sebesar jumlah piutang yang diharapkan akan dapat ditagih. Atau dengan kata lain, kerugian piutang akibat sejumlah piutang tidak bisa ditagih oleh perusahaan. Metode cadangan kerugian piutang. Terdapat 2 dasar yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya cadangan kerugian piutang, yaitu A. Jumlah penjualan. Jika kerugian atas piutang tersebut dihubungkan dengan proses pengukuran laba yang diteliti, maka dasar yang digunakan untuk menghitung kerugian piutang adalah jumlah penjualan atau pendapatan dikurang biaya. 2. Saldo piutang. Jika saldo piutang dipakai untuk dasar untuk menghitung kerugian piutang, maka arahnya yaitu menilai aktiva dengan teliti atau pendekatan aktiva utang. Penghapusan rekening cadangan kerugian piutang. Penghapusan piutang dilakukan dengan cara setiap akhir periode ditentukan taksiran jumlah kerugian piutang. Taksiran kerugian piutang ini dicatat ke rekening kerugian piutang sisi debit dan cadangan kerugian piutang di sisi kredit. Penghapusan piutang ini merupakan suatu kerugian. Pencatatannya tidak dibebankan ke rekening kerugian piutang, tetapi dibebankan ke rekening cadangan kerugian piutang, karena kerugian piutangnya sudah diakui pada akhir periode sebelumnya.
Mengestimasi piutang tak tertagih. Pertama, taksiran piutang usaha tak tertagih berdasarkan saldo piutang usaha. Taksiran ini dicatat pada jurnal dengan perhitungan selisih dari saldo tahun lalu dan tahun sekarang. Metode ini menekankan penilaian piutang usaha pada nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan dilaporkan pada neraca. Kedua, taksiran piutang usaha tak tertagih berdasarkan umur piutang. Metode ini mengelompokkan piutang usaha berdasarkan masing-masing karakteristik umur, yaitu tanggal jatuh tempo. Menghapus langsung. Metode ini biasanya digunakan pada perusahaan yang berskala kecil, atau dapat juga ditetapkan pada perusahaan yang tidak dapat menaksirkan kerugian piutang usaha dengan tepat. Pada akhir periode akuntansi tidak dilakukan perhitungan taksiran kerugian piutang, tetapi kerugian baru dicatat apabila telah pasti tidak dapat ditagih. Tanggal jatuh tempo piutang wesel, tingkat bunga, dan nilai jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo piutang wesel adalah hari pembayaran dilakukan kepada peminjam kreditur setelah tanggal tersebut. Denda keterlambatan bisa dikenai dan pembayarannya dicatat sebagai lewat jatuh tempo. Tingkat bunga, bunga atau interest. Proms atau wesel biasanya menetapkan jumlah interest yang akan dibayar untuk periode antara tanggal penerbit dan tanggal jatuh tempo. Suku bunga proms biasanya dinyatakan atas dasar tahunan. Nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo adalah maturity value yield, sejumlah uang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo senilai dengan persyaratan pada dalam perjanjian. Akuntansi untuk piutang wesel. Pertama, wesel tagih. Wesel tagih merupakan wesel yang dapat ditagih pada perusahaan lain yang memiliki utang kepada perusahaan. Dengan kata lain, wesel tagih adalah dokumen piutang yang dikeluarkan pada pihak perusahaan lain yang belum membayar pada saat penyerahan barang terjadi. Berdasarkan pembebanan bunga, wesel tagih dibagi menjadi dua, yaitu wesel tagih berbunga dan wesel tagih tanpa bunga. Besaran bunga yang akan dikenakan pada wesel tagih biasanya akan disesuaikan dengan besaran suku bunga bank yang berkaitan dengan transaksi. Kedua, wesel bayar. Wesel bayar ini jika masa perjanjiannya akan dilunasi dalam jangka waktu kurang 1 tahun, maka akan dimasukkan pada neraca saldo dengan nama akun kewajiban lancar. Namun, jika pelunasannya lebih dari 1 tahun, maka akan dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Diskonto piutang wesel. Pendiskontoan piutang wesel sama halnya dengan pengalihan pada piutang dagang. Pendiskontoan ini terjadi jika penarikan wesel membutuhkan uang sebelum tanggal jatuh tempo. Maka surat wesel tadi dapat dipindah tangankan atau dijual, dikontrakan kepada pihak lain atau kepada pihak bank, di mana surat wesel tersebut sudah ditandatangani oleh pihak tertarik atau debitur. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai oleh kelebihan dana yang bersifat sementara, yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk memiliki selama 12 bulan atau kurang. Ada beberapa investasi jangka pendek yang bisa dicoba. Pertama, tabungan. Kedua, deposito. Perbedaan deposito dengan tabungan adalah pada jangka waktu yang ditetapkan. Kalau di tabungan bisa diambil kapan saja, sedangkan di deposito ada jangka waktu di mana uang yang disimpan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Ketiga, reksadana. Pada reksadana ini, uang yang dimasukkan akan dialihkan ke bentuk obligasi jangka pendek, sertifikat Bank Indonesia, dan deposito. Keempat, investasi jangka pendek dalam saham. Saham dapat menjadi investasi jangka pendek maupun panjang. Saham adalah surat bukti yang menyatakan bahwa pemegang saham ikut serta memodali suatu perseroan terbatas atau PT. Dengan demikian, dapat dikatakan ikut memiliki suatu perseroan terbatas. Pemegang saham akan memperoleh manfaat dari hasil penanaman modal berupa bagian laba dari perseroan terbatas yang disebut dengan laba dividen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.